Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mandria Yundelva SST MKEP dengan kualifikasi pendidikan yaitu D4 Bidan Pendidik Stikes Ranah Minang Padang dan S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Saya merupakan dosen program studi D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah keperawatan maternitas yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitunya kebidanan. Mata kuliah ini terdistribusi pada semester 4 dengan bobot 4 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 2 SKS klinik. Sebelumnya, mohon izin saya untuk menjelaskan deskriptif mata kuliah, capaian pembelajaran, materi dan metode pembelajaran terlebih dahulu. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek agama, sosial, budaya, dan etika perundang-undangan yang didasari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, dan memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahapan perkembangan kehamilan, serta deteksi dini komplikasi dan pendokumentasiannya. Dengan mengikuti mata kuliah keperawatan maternitas ini, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai ahli media keperawatan. Menguasai pengetahuan tentang konsep asuhan keperawatan antenatal care, intranatal care, postnatal care, konsep keluarga berencana, dan masalah gangguan pada sistem reproduksi. Menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan keperawatan di tatanan pelayanan kesehatan. Menguasai konsep al-Islam kemuhammadiyaan, keaisyahan dalam melakukan praktek keperawatan sehingga dapat menerapkan asuhan keperawatan yang berbasis Islami di tatanan pelayanan kesehatan. Mampu memberikan asuhan keperawatan dasar pada kehamilan normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawat daruratan, serta rujukan dengan menggunakan manajemen keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik profesi, dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Jadi, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembelajaran dalam 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktek, ditambah dengan praktek di rumah sakit atau puskesmas. Adapun topik-topik pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa diantaranya adalah konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan pada antenatal care, konsep dasar keperawatan intranatal care, konsep dasar keperawatan postnatal care, konsep dasar keperawatan bayi baru lahir, konsep keluarga berencana, masalah gangguan pada sistem reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya akan gunakan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama untuk delivery, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa yaitu dengan active learning, SGD, studi kasus atau PBL, dan praktikum laboratorium. Dengan metode ini saya yakin mahasiswa mampu memahami kasus yang diberikan melalui tugas setiap minggunya. Yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama pembelajaran, yaitu dalam kelas saya memotivasi mahasiswa agar aktif dalam memahami dan menganalisa materi terkait dengan mata kuliah yang disampaikan dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga terjadilah komunikasi dua arah. Yang kedua, untuk di luar kelas, saya menggunakan media grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dengan mahasiswa di luar kelas untuk berdiskusi tentang isu-isu keperawatan maternitas.
Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan praktek laboratorium baik secara mandiri dan terbimbing dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dan laboratorium. Terakhir yaitu metode asesmen. Di sini bagaimana saya dalam menilai mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama ada kontrak perkuliahan yang saya bagikan dengan mahasiswa di mana saya menjelaskan kepada mahasiswa mengenai sistem penilaian agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban selama perkuliahan. Yaitu untuk kehadiran minimal 75% dari 14 kali pertemuan tatap muka, kuliah teori maupun praktek. Dan ini sebagai prasyarat untuk mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester dengan evaluasi penilaian, yaitu pembelajaran teori, UTS 25%, UAS 30%, tugas 20%, kehadiran dan keaktifan 25%. Untuk pembelajaran praktikum, kehadiran dan keaktifan 30%, responsi 20%, tugas 30%, ujian praktikum 20%. Untuk pembelajaran klinik atau praktek di rumah sakit atau di puskesmas, sikap 20%, askep 30%, prosedur 30% dan diskusi 20%. Kehadiran praktek klinik harus diikuti oleh semua mahasiswa. Total nilai akhir mata kuliah adalah 50% dari praktek klinik dan 50% dari nilai teori dan praktek labor. Dan selanjutnya, Politeknik Aisyah Sumatera Barat telah menggunakan sistem administrasi akademik yang dikenal dengan Syadak untuk sistem penilaiannya. Setiap dosen pengampu mata kuliah bisa langsung mengakses dan menginput nilai langsung ke Syadak. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran untuk satu materi, yaitu konsep dan asuhan keperawatan pada ibu bersalin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Enggak ya, hadir semua. Pada pertemuan hari ini, siang ini ya, kita akan membahas mengenai konsep dan asuhan keperawatan pada ibu bersalin. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Ya, siapa yang bisa menjelaskan mengenai konsep dan asuhan keperawatan pada ibu hamil? Ayo, silakan, Raffi. Tanda-tanda kehamilan itu bisa dicek melalui 3 hal. Pertama yang pervasi, yaitu akan terapanya bagian anak. Kedua dengan USG, adanya hasil konsepsi. Yang ketiga DJJ, adanya terdengar jelas jantung janin. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Delvia. Ingin menambahkan Bu, benar yang dikatakan Raffi tadi. Yang pertama untuk pemeriksaan fisik head to toe, terus pemeriksaan abdomen yaitu dari level 1 hingga level 4 untuk menentukan bagian janin, janin serta DJJ untuk mengetahui apakah janin telah masuk PAP atau belum. Pemeriksaan kehamilan berarti ya. Ibu akan jelaskan capaian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep persalinan. Yang kedua itu setelah pembelajaran ini selesai, Ananda akan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada ibu bersalin kala 1 dan kala 2. Karena untuk kala 3 dan kala 4 nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Karena di situ ada kata-kata ibu bersalin, tentunya kita harus paham dulu apa itu ibu bersalin,
apa itu persalinan dan apa itu impartu. Kita sering dengar kan, impartu itu apa? Ya, siapa yang bisa jelaskan? Silakan Dalvia. Yang dinamakan dengan ibu bersalin itu yaitu proses di mana pengeluaran janin atau plasenta yang cukup bulan. Sama halnya dengan persalinan, yaitu proses berjalannya pengeluaran janin dan juga plasenta pada ibu. Sedangkan impartu di mana ibu memasuki fase pendataran serviks dan juga kontraksi serta adanya pembukaan dari pembukaan 0 sampai dengan 10. Jadi antara persalinan dengan impartu itu adalah prosesnya. Tapi untuk ibu bersalin adalah orangnya. Berarti udah tahu siapa ibu bersalin, apa itu persalinan, dan apa itu impartu. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa persalinan itu merupakan proses di mana bayi, plasenta, ya, selaput ketuban itu keluar dari uterus ibu, dari rahim ibu, ya. Untuk persalinan normal itu terjadi pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Nah, di usia lebih dari 37 minggu itu kehamilan matang, matur artinya ya. Jadi untuk persalinan normal ini juga itu terhindar dari penyulit. Jadi tidak ada penyulit-penyulit yang biasanya ketuban pecah dini ya, yang biasanya tidak terdengar DJJ atau terlalu aktif bayinya, atau terjadi lilitan tali pusat. Banyak hal yang menjadi penyulit dalam persalinan itu sendiri. Selanjutnya untuk persalinan impartu ditandai dengan adanya kontraksi uterus. Kontraksi uterus itu ibu merasakan adanya sakit. Selanjutnya juga adanya penipisan serviks. Dengan pemeriksaan dalam kita mengetahui nanti apakah sudah terjadi penipisan serviks gitu. Di akhir persalinan akan terjadi plasenta lahir dengan lengkap. Itu syarat untuk persalinan impartu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa adanya kesakitan ya, adanya kontraksi yang dialami ibu dalam proses persalinan, yaitu dijelaskan dalam surat Maryam ayat 22 sampai ayat 24. Dari surat Maryam ini dapat kita simpulkan ya, kita ambil pelajaran bahwasanya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa proses persalinan itu ya, proses keluarnya anak itu memang akan mengalami kesakitan pada seorang ibu, yaitu ibu bersalin tadi. Ya, seperti itu, paham? Ya. Untuk tanda dan gejala impartu, ya. Untuk tanda dan gejala impartu dalam persalinan palsu, perubahan serviks biasanya tidak ada. Dan untuk persalinan, penipisan dan pembukaan dan amnion dalam persalinan palsu biasanya utuh. Untuk persalinan utuh ataupun pecah. Sedangkan kontraksi untuk persalinan palsu biasanya hanya di bagian bawah seperti kram pada menstruasi. Sedangkan persalinan dari punggung bawah menyebar ke abdomen depan. Kalau sudah masuk ke persalinan yang sebenarnya ya, sudah impartu ya, dengan status impartu, itu artinya bahwa adanya his yang teratur ya, yang semakin lama itu semakin bagus, seperti itu ya, semakin kuat. Untuk pengeluaran pervaginamnya juga akan ada ya, ada cairan atau lendir bercampur darah. Selanjutnya pencatatan pada partograf ya. Kalau partograf itu digunakan sebagai pencatatan ibu bersalin ya. Kita gunakan itu untuk kala 1. Jadi kalau belum masuk kala 1 atau udah masuk kala 2, kita enggak gunakan partograf lagi. Ya. Yang kita catat yaitu adanya ketuban pecah ya. Adanya DJJ setelah kita lakukan pemeriksaan ya. Penyusupan kepala
pembukaan serviks, ya, penurunan kepala, kontraksi uterus, ya. Ini semua kita dapatkan setelah kita melakukan vaginal touche, VT. Ya, seperti itu. Terus ada juga di pencatatan patograf itu kita lakukan dan kita tuliskan di sana adalah hasil dari pemeriksaan TTV. Ya. Hasil dari pemeriksaan suhu, ya, nadi, tekanan darah, pernapasan, masuk semuanya. Dan juga terakhir itu di bawah adalah bagaimana dan berapa jumlah urin yang dikeluarkannya. Itu tercatat semuanya di dalam partograf. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi setiap persalinan harus dipantau dengan partograf. Jadi setiap kita melakukan pemeriksaan langsung catat, langsung tuliskan ke partograf. Dan dari partograf ini kita bisa lihat nanti apakah ini kemajuannya bagus atau melewati garis waspada. Kalau misalnya arahnya akan ke garis waspada, ya, atau melewati garis waspada, itu nanti kita harus cepat siapkan untuk rujukan. Jadi nggak bisa kita pertahankan. Telat beberapa menit aja itu sangat berisiko untuk keselamatan janin dan ibu. Seperti itu. Untuk partograf, paham ya? Ya, lanjut kita ke kala dalam persalinan. Jadi ada 4 kala yang ada dalam persalinan, ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Ya. Untuk kala 1 itu dikenal dengan kala pembukaan. Nah, pembukaannya itu maksudnya adalah pembukaan dari 0. Dari belum ada itu sampai 10 cm dengan jari. Itulah pemeriksaan dalam tadi. Pemeriksaan vaginal touche namanya, ya. Kala 2 ini dikenal dengan kelahiran bayi. Setelah bayi lahir, masuk kita ke kala 3. Itu adalah kala di mana plasenta dilahirkan. Sampai ke pemantauan 2 jam setelah persalinan. Itu masih dalam proses persalinan namanya, ya. Kita lanjut. Untuk kala persalinan, ya, bisa kita lihat bahwa kala ini dimulai dengan adanya kontraksi uterus dengan teratur sampai pembukaan serviks lengkap. Tadi sudah kita jelaskan. Lamanya tergantung paritas ibu. Tahu apa itu paritas? Partus. Nah, kata dasarnya adalah partus. Jadi paritasnya kehamilan keberapa. Kalau misalnya dia pertama kali melahirkan itu adalah primigravida namanya. Kalau dia udah anak kedua, ya, persalinan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, itu adalah multigravida namanya. Jadi untuk yang ibu pertama atau primi itu 12 jam. Ya, 12 jam sampai 14 jam lama kala 1 ini. Untuk yang ibu pada multigravida, lamanya kala 1 itu sekitar 8 jam, 6 sampai 8 jam, ya. Seperti itu. Kala 1 ini dibagi 2 fase. Yang pertama fase laten. Fase laten dimulai dari pembukaan, dari belum ada pembukaan sampai pembukaan 3 itu adalah fase laten, ya. Untuk fase aktif itu dari pembukaan 4 cm sampai lengkap atau 10 cm itu adalah fase aktif. Jadi setiap pemeriksaan dalam yang kita lakukan, kita pastikan selalu melakukan pemeriksaan DJJ. Denyut jantung janin. Selanjutnya juga kontraksi uterus, dilatasi serviks, penurunan presentasi terendah. Itu tadi di pemeriksaan dalam.
Untuk masalah yang sering terjadi ini adalah yang pertama itu kecemasan. Yang dicemaskan itu adalah nanti ini bisa lahir normal atau bagaimana. Masalah lain di pasien kita itu juga pengetahuan, ya, kurangnya pengetahuan dan informasi. Selanjutnya juga karena butuh tenaga yang banyak, ya, sering kekurangan cairan dan juga nyeri pasti. Melihat dan menentukan apa intervensi kita nantinya kepada pasien pada kala 1 tadi, yaitu yang pertama itu penyuluhan yang adekuat tentunya ya. Selanjutnya teknik relaksasi untuk membantu pengurangan rasa sakit dan cemas tadi ya. Ini sangat dibutuhkan yaitu support keluarga. Harus ada orang tua atau keluarga yang paling dekat dengannya. Itu yang penting ya untuk intervensi kala 1. Di kala 2, nah tadi sudah jelaskan bahwa kala 2 itu adalah kala pengeluaran atau kelahiran janin ya. Dimulai dari pembukaan serviks yang lengkap tadi sampai lahirnya janin ya. Lamanya lebih kurang 90 menit itu untuk primi ya. Dan untuk multinya lebih kurang 30 menit. Ya, selanjutnya kita bisa lihat untuk menandai ini masuk kala 2 ya. Ada tanda dan gejalanya. Ya. Jadi untuk gejala dan tanda kala 2 ini adalah Doranteknus Pulcaperjol. Dorongan meneran, tekanan anus, pembukaan vulva, dan perineumnya menonjol. Itu tandanya. Selanjutnya kita lihat untuk pengkajian kala 2, tentu dari pemeriksaan dalam tadi atau vaginal touche ya. Selanjutnya dengan tanda-tanda kala 2, ada tadi Doranteknus Pulcaperjol tadi. Selanjutnya dari perdarahan yang keluar juga harus kita lihat, harus kita cek ya. Kita harus melihat juga bagaimana cairannya. Selanjutnya coping klien selama kontraksi ya. Untuk masalah keperawatan yang sering kita lihat di kala 2 ini yaitu ada pola nafas tidak teratur, tidak efektif ya. Tentu cemas semakin meningkat nih kecemasannya. Juga jantung ya. Kenyerian, karena semakin besar nih kepala keluar itu tentu akan semakin terasa nyeri ya. Untuk intervensi kita di kala 2 ini pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital ya, upaya meneran. Kita harus mengajarkan kalau udah masuk kala 2, tentunya kita mengajarkan bagaimana meneran itu yang baik. Selanjutnya juga untuk keadaan psikologis. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat ini ibunya, psikologisnya seperti ini. Kan ada yang kurang tenang. Selanjutnya ada tanda-tanda kala 2 harus diperhatikan karakteristik bayi baru lahir tadi. Apakah dia sehat, bagus atau bagaimana ya. Terus bonding. Wajib untuk mendekatkan dengan ibunya. Langsung dekatkan si bayi dengan si ibu. Bagusnya bayi yang baru lahir taruh di perut ibunya. Di situ kita melakukan pemotongan tali pusat. Di situ nanti kita melakukan pengeringan. Di situ nanti bayinya melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi langsung bayinya dapat kolostrum. Kolostrum itu yang kuning, ya, yang kuning dari payudara ibu, dan itu berkali-kali lipat bagusnya nutrisinya untuk si anak. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan simpulkan terlebih dahulu dari pembelajaran materi siang ini, yaitu konsep dan asuhan keperawatan ibu bersalin. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Kesimpulannya itu pada ibu hamil atau ibu yang melakukan persalinan terdapat 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Dari penjelasan temannya tadi, bahwasanya dalam persalinan itu
kita melalui 4 kala. Yang pertama tadi, kala 1 artinya kala pembukaan. Yang kedua adalah kala 2, artinya pengeluaran janin. Ya. Yang ketiga, kala 3 yaitu untuk melahirkan plasenta. Yang keempat, kala 4, pemantauan ibu setelah melahirkan. Berapa jam? 2 jam setelah melahirkan. Jadi dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 tadi, itulah proses persalinan yang harus dilalui seorang ibu bersalin. Kembali lagi ke pertanyaan pertama Ibu tadi, ya. Apa sih ibu bersalin? Ibu bersalin yang melalui, ya, yang mengikuti dan melalui proses yang 4 kala tadi. Persalinan atau impartu tadi adalah prosesnya yang 4 kala tadi. Ya, dari pembelajaran hari ini ya bisa kita ambil pembelajaran yang sangat luar biasa, ya. Apa? Seorang ibu adalah wanita yang luar biasa. Ya. Tidak hanya persalinan yang beliau lalui, tapi juga kehamilan. Berapa lama kehamilan? 9 bulan ibu mengandungmu. Jadi sangat lama waktunya untuk bisa melahirkan kita. Ya. Jadi jangan sia-siakan itu, jadilah anak yang berbakti. Itu pesannya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, paham ya? Terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas mengenai tetap dengan konsep persalinan ini, tapi untuk pembahasan kala 3 dan 4. Silahkan Ananda nanti untuk baca ya jurnal atau buku-buku yang ada di perpustakaan kita, silahkan untuk mengetahui dulu secara garis besar. Nanti kita bisa diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.